ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح صدرنا بفيض الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأهلنا بمعرفتك وأمتنا الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير آمين. Ibu sekalian, mari kita buka kembali kajian kita ketarjihan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya, untuk bisa sholat subuh berjamaah sebagai salah satu di antara sholat yang paling afdal, karena insya Allah dengan wasilah sholat subuh berjamaah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut segala gejala kemunafikan yang ada pada kita semuanya, insya Allah ya. Karena itu semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian ketarjihan kita, masih fokus tentang memperluas paham agama sebagai misi besar dari Muhammadiyah sejak tahun 35 atau 90 tahun yang lalu, yang dicanangkan oleh pimpinan atau HB-nya, ya, pimpinan pusat, dulu namanya HB bukan PP. HB itu Bistur ya, bahasa Arab, ya, pimpinan pusat maksudnya. Waktu itu tahun 35 dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Dia meletakkan dasar-dasar pergerakan, cara pandang keagamaan, bagaimana amaliyah ibadah keagamaan yang diterapkan di Ahmadiyah. Ya, waalaikumsalam. Ya. Nah, sehingga ini menjadi menarik ya, karena tulisan beliau itu akhirnya diterbitkan terus ya, naik cetak berkali-kali sampai hari ini ya. Artinya menjadi pegangan bagi warga persyarikatan khususnya, dan juga khususnya bagi yang tidak kalah pentingnya ya kaum muslimin di Indonesia khususnya. Mestinya hendaknya juga tahu jati diri Muhammadiyah ini supaya tidak salah paham, tidak gagal paham, karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bermacam-macam itu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kita saling mengenal. Jadi kita tahu diri kita siapa itu penting, tetapi saling mengenalkan siapa diri kita, saling mengenalkan itu juga perintah dari agama kita. Nah, nanti dari ta'aruf itu mesti ada penilaian
objektifnya siapa yang lebih baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Perjalanan untuk menjalani kehidupan itu dengan segala lika-likunya akan membuahkan kinerja, performa, prestasi, jatuh bangun, ya, kuat, lemah, ya, maju, mundur, nah itulah yang akan dihadapi oleh semua kita. Karena itu jangan sampai kita ini menutup diri untuk memahami situasi di luar kita. Yang salah satu sarannya itu adalah dengan memperluas paham agama. Beliau antarkan tema memperluas paham agama itu dengan sebuah hadis, Inna dina yusrun, sungguh agama ini adalah mudah. Walam yusyahadatin ahadun illa walamahu, dan tidak ada yang memberat-beratkan dalam agama ini seorang pun, kecuali dia pasti akan dikalahkan. Jadi malah kalah ya kalau dia kemudian memberat-beratkan dalam bidang agama kita ini. Fasaddidu, ya, maka adalah terus diluruskan, ya, ditepatkan, waqaribu, dan salinglah mendekat, wa absyiru, dan berilah berita gembira. Ya, qaribu itu ya kalau bahasa kita namanya takrib. Takrib itu upaya untuk mendekatkan yang jauh supaya dekat, ya berarti dicari titik temunya atau titik persamaannya. Untuk yang sudah bisa sama, yaitu hendaknya itu ditumbuh kembangkan untuk menguatkan persatuan kaum muslimin. Karena salah satu yang membuat umat Islam ini lemah adalah karena masing-masing egois dan fanatisme pada golongannya masing-masing. Nah, itu semuanya akan bisa dikurangi masalahnya atau bahkan dihilangkan masalahnya dengan saling mendekat, gitu. Dan memang kendalanya untuk saling mendekat itu yang banyak, diantaranya mungkin masa lalu atau kecewa, atau dendam, atau sakit hati. Mungkin pernah kita diejek, pernah direndahkan, ya, pernah disakiti. Ya, tapi begitulah namanya manusia hidup ini. Tidak ada yang mulus, semuanya mesti pernah mengalami kontraksi dengan pihak yang lain. Nah, ujiannya yang Allah berikan, ya bagaimana dalam kondisi kita berat, kondisi sulit, kita tetap berupaya untuk supaya bisa semakin dekat. Nah, itulah yang kemudian seperti kita ini di Indonesia kan ada wadah-wadahnya seperti FKUI, forum kerukunan antar umat beragama, ya. Kemudian ada Majelis Ulama Indonesia yang unsur utamanya terdiri dari dua ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian juga Dewan Masjid Indonesia, itu juga kumpulan dari beberapa ormas, ya. Nah, itu semuanya adalah upaya untuk mencari titik temu yang bisa dipertemukan. Yang belum, ya nggak apa-apa, sementara bertahan dengan pemahamannya masing-masing. Itu bukan sesuatu yang celak, memang wajarnya begitu. Mana mungkin kita semuanya sama, semuanya beda, ya mesti ada yang sama, mesti ada yang beda. Begitulah realitasnya, yang tutorial itu begitu. Nah, supaya kita yakin, jangankan kita ini bicara antar ormas, antara
gerakan, antar organisasi, sedangkan di dalam saja, dalam satu ormas itu juga sudah warna-warni. Jangankan satu ormas, satu PDM itu bisa bermacam-macam kepahaman. Jangankan satu PDM, PCM juga bisa macam-macam pemahamannya. Ranting juga demikian, masjid juga demikian. Jadi jangan sampai kita bermimpi untuk supaya ada kesamaan secara mutlak. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki bisa aja dibuat umatnya umat seragam, uniform, mutlak. Itu kalau Allah menghendaki bisa. Kalau mau tidak ada yang sulit, illa dari Allahi yasir, bagi Allah itu mudah sekali. Wala yazulul mukhtalifin, tetapi Allah menghendaki mereka ini supaya terus ada bedanya. Tujuannya apa? Fastabiqul khairat, supaya kita jangan sampai keliru, bukan untuk saling menjatuhkan atau membunuh atau merendahkan, menghinakan, tetapi untuk kita jor-joran dalam kebaikan. Karena itu untuk karena itu untuk membingkai keragaman itu sudah langsung disiapkan oleh Allah. Caranya apa? Bukan untuk gontok-gontokan, tapi untuk jor-joran, banyak-banyakan berbuat kebaikan. Nah, kalau itu yang jadi fokusnya, yang untung siapa? Ya umat. Umat akan diuntungkan kalau semuanya jor-joran dalam kebaikan, melakukan banyak kebaikan, ya, ngasih amal, membantu dan sebagainya, peduli dan seterusnya. Nah, itu kira-kira pengantarnya begitu. Demikian juga di dalam hadis yang lainnya muttafaq alaih, disebutkan Nabi sabdakan yassiru wa la tu'assiru, permudahlah oleh kalian, jangan kalian persulit, wabashiru, dan berikan berita gembira, wa la tunafiru, dan jangan makin lama makin lari, makin menjauh. Diusahakan ya makin mendekat. Bersama kita harus makin mendekat, ya. Makanya pintunya namanya silaturahim. Ya, silaturahim itu yang diharapkan supaya kita nggak semakin menjauh, nggak semakin lari, menghindar, ya. Nah, beliau sampaikan menilik dari dua buah hadis tersebut, teranglah bahwa agama itu ringan. Jadi prinsip yang perlu dipahami kaum muslimin, agama Islam itu ringan. Secara hakikat ringan. Kalau sampai ada yang merasa berat, itu perasaannya, gitu maksudnya. Jadi kita setel awalnya itu, setelan defaultnya, setelan dasarnya itu adalah ala inna dina yusrun, agama ini mudah, ringan, gampang. Itu prinsipnya begitu. Secara umum atau bisa juga secara umum demikian. Nah, apa buktinya kalau agama Islam itu yusrun, ringan? Beliau sampaikan pertama, sebabnya hukum-hukum Islam itu dapat berubah-ubah dengan mengingat keadaan orang. Itu bukti kalau ringan, atau bahasa gampangnya fleksibel. Fleksibel, mengingat keadaan orang. Yang kedua, agama Islam itu tiada mengikat faham. Semua orang berupaya untuk mendekat kepada agama dimulai dengan kepahamannya sebelum melakukannya. Dan kepahaman umat ini atas sendi-sendi agamanya itu tidak mustahil beragam dan juga tidak mustahil sama. Dua-duanya mungkin. Yang ketiga, hukum-hukum Islam itu dapat berubah dan mengingat keadaan orang. Hampir sama ya dengan yang ketiga, yang pertama. Nah, bagaimana beliau menjelaskan bab ini?
Contohnya yang pertama, agama Islam itu mewajibkan sholat itu dalam keadaan berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Dasarnya sholat ya berdiri kan begitu. Posisinya berdiri. Tapi bagi orang yang nggak puasa berdiri, nggak mampu berdiri, maka dia boleh dengan duduk. Nah itu contohnya begitu. Yang dimaksud Islam agama yang mudah itu seperti itu. Fleksibel, menyesuaikan. Jadi hukum-hukum agama ini menyesuaikan keadaan orang tuh maksudnya begitu. Kalau keadaannya sehat, pahes, ya, bois, ya berarti ya berdiri. Kalau ada masalah dengan kesehatannya sehingga menurut medis sementara duduk dulu, ya duduk. Maksudnya apa? Jadi menjalankan perintah agama ini tidak berhenti atau tidak tertunda atau tidak menjadi hilang karena perubahan keadaan orang gitu. Maksudnya apa? Tidak ada alasan bagi orang yang sedang tidak bisa berdiri untuk meninggalkan sholat. Karena apa? Dikasih kemudahan. Ya sudah, kalau berdiri nggak bisa ya duduk ya apa-apa. Tetap sholat tadi maksudnya. Nah, gitu maksudnya. Kemudian yang kalau misalnya nggak bisa duduk, dengan berbaring juga nggak apa-apa. Berbaring juga nggak bisa, jangan terlentang juga nggak apa-apa. Terlentang ya, bukan telentang ya, terlentang. Terlentang ya, tangannya ditelan ya, terlentang. Nggak bisa terlentang ya dengan isyarat. Itu maksudnya untuk menunjukkan pertama betapa luasnya, betapa fleksibelnya, betapa mudahnya agama ini untuk diamalkan, dijalankan. Yang kedua sekaligus untuk mengingatkan kepada kaum muslimin khususnya supaya jangan sekali-sekali meninggalkan ajaran agama karena perubahan keadaan, gitu maksudnya. Jangan menjadi alasan ditinggalkannya amaliyah ajaran agama karena perubahan keadaan. Makin tua misalnya, makin miskin, makin jauh, makin sakit, ya, makin sulit, ya, makin gitu, yang berubah dari sebelumnya. Itu sama sekali tidak boleh dipakai alasan untuk meninggalkan ajaran agamanya. Cukup apa? Disesuaikan saja dengan keadaannya. Nah gitu. Yang kedua, misalnya agama Islam itu ngajari kalau mau sholat ya berwudu dulu. Kalau mau sholat ya wudu dulu. Itu kalau ada air yang memenuhi syarat. Kalau nggak ada air, tidak bisa mengatakan, oh saya ini apa nggak sholat, soalnya aku nggak ada banyak gitu kau. Nah, ada solusi apa dengan tayamum. Nah, gitu contohnya. Itu yang beliau maksudkan Islam itu agama yang mudah. Jangan bikin sulit. Contoh sulitnya apa? Misalnya ada air tapi misalnya apa jaraknya adalah 50 km baru ada air. Ya udah kalau itu saya tak jalan kaki nyari air saja. Itu namanya mempersulit diri. Padahal redaksinya itu bukan tidak ada air tapi walam tajidu ma'a. Dan kalian tidak menjumpai mendapati air, bukan nggak ada air. Kalau nggak ada air ya sampai kiamat air tetap ada, kan gitu. Makanya kalau ahli fikih sampai menjelaskan misalnya begini, dulu di zamannya Jerman misalnya masih ada tembok Berlin memisahkan Eropa Timur dengan Jerman Timur sama Jerman Barat. Ya bisa jadi di Jerman Timur itu di balik tembok setebal 1 meter itu tidak ada air, padahal di sampingnya hanya jarak 1 meter, di baliknya maksudnya itu airnya melimpah. Terus mau sholat nggak ada air,
Dia bilang nggak ada, itu ada di sebelah itu. Nah itu sampai 100 tahun ya udah bakal nyampe apa ditutup. Tapi ada. Makanya sebenarnya bukan kalau nggak ada air, tapi tidak mendapati air. Walam tajidu ma'an, itulah redaksinya. Itu sudah luar biasa. Sudah dipilih oleh Allah. Kenapa kok redaksinya walam tajidu ma'an, dan kalian tidak menjumpai adanya air. Bukan airnya nggak ada, tapi kalian nggak menemui. Itu sudah merupakan bahasa yang mukjizat ya, seperti itu. Jadi boleh tayamum atau ada air tapi mempersyaratkan pihak medis atau kedokteran, pertimbangan kesehatan itu memudaratkan penyakitnya yang sedang dirawat, ya makanya jangan kena air dulu. Nah itu contohnya Islam itu agama yang fleksibel, yang mudah itu seperti itu. Nah sehingga ini yang membuat agama ini begitu dicintai oleh umatnya, ya karena menyesuaikan keadaan umatnya. Itu Masya Allah ya. Agama Islam itu menyesuaikan keadaan kita. Gimana supaya tetap bisa menjalankan itu disesuaikan dengan kondisi. Contoh yang ketiga, Islam mewajibkan umatnya untuk sholat Jumat. Tapi waktu ada halangan seperti sakit atau sedang turun hujan yang amat lebat, hanya lesus, bahkan sampai banjir bandang kayak kapan itu 3 minggu yang lalu saya terjebak 3 kali di saya dari mana itu, dari jembatan Suhat sampai Arjosari ke Merong Jam ya karena pas banjir bandang dan dia berani lewat ya. Mau ada nunggu airnya surut. Boleh juga dia nggak pergi Jumat gitu. Termasuk musafir itu diberi rukhsah untuk tidak sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, bisanya demikian. Contoh yang keempat, agama Islam wajibkan puasa Ramadan sebentar lagi ya, nggak sampai 2 bulan kita siap-siap. Tapi bagi orang yang sakit, dengan definisi sakitnya dibahas oleh para ulama, batasan sakitnya apa, pergi juga begitu, pergi yang memenuhi syarat untuk diberikan rukhsah untuk tidak puasa saat itu, maka dia boleh itu nggak puasa, tapi apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar, tapi diganti dengan hari puasa pada hari yang lain. Silakan ditimbang mana lebih bagus, tetap lanjut puasanya atau tidak usah puasa tapi konsekuensinya diganti pada hari yang lain yang tidak rumit seberat ketika itu. Itu silakan masing-masing itu mempertimbangkan dirinya. Terus lek ngono tak puasa wabot ganti di waktu lainnya ya boleh. Aku berat kalau sekarang puasa. Tanggung jawab saya sangat besar ini kalau saya puasa ya. Saya nggak apa-apa, saya bismillah, saya akan ganti dari yang lain. Gitu. Yang berikutnya misalnya yang kelima, agama Islam wajibkan untuk pergi haji. Haji itu rukun Islam, wajib. Artinya kalau nggak haji ya berarti meninggalkan salah satu rukun Islam. Jadi dipertanyakan keislamannya kan begitu. Tapi bagi orang yang tidak aman perjalanannya, boleh dia tidak menjalankan haji. Dan itu langsung Rasulullah pernah mengalami, yaitu ketika tahun ke-9 Hijriah itu berusaha untuk pergi haji rombongan, ternyata dicegat oleh musyrikin Makkah, tidak boleh masuk Mekah. Ya. Sampai Umar sampai ngamuk-ngamuk ya Rasulullah. Bagaimana katanya? Dapat wahyu kalau pergi haji ini kok dibatalkan karena halangan dari musyrikin Mekah. Nabi jawabnya, memangnya saya bilang kalau harus tahun ini kan tidak. Nah baru dia Umar beringat, iya kan Rasul nggak pernah bilang harus tahun ini, tapi pasti akan haji. Akhirnya pada tahun ke-10 Hijriah itu contohnya demikian.
dan lain-lain gitu. Itu yang dimaksud dengan penjelasan ala inna dina yusrun. Ketahuilah sesungguhnya agama ini sangat mudah, ya, gampang sekali, sangat fleksibel. Makanya keistiqomahan yang dituntut oleh agama kita itu sudah disiapkan dengan fleksibilitas itu. Jadi karena istiqomah kan berat, karena harus tetap jalan dalam kondisi yang bermacam-macam, berbeda-beda, panas, dingin, sulit, mudah, sehat, sakit, tetap menjalankan ibadah, itu kan berat. Nah, maka kemudian diberikan sifat agama ini apa? Yusrul, supaya apa? Tetap bisa istiqomah. Nah, kalau pakem tidak ada ampun, harga mati, harus begini begitu, itu sulit untuk istiqomah. Banyak yang tumbang, banyak yang nggak bisa. Tapi dengan adanya berbagai macam pilihan-pilihan seperti itu, ya bahkan nanti kalau jenengan ngaji fikihnya lebih mendalam, misalnya ya, antri wudhunya panjang banget, mungkin sampai ratusan orang, karena nggak sitok, pelan-pelan ya airnya sudah mau habis. Airnya ada, ini jamaah sudah mulai kurang dengan 1 rakaat masih antri wudhu panjang, ya boleh dia tayamum itu boleh. Pada akhirnya ada, cuma lagi antri yang nggak tahu sampai berapa, mungkin 1/4 jam baru dapat giliran. Itu contohnya. Yaitu untuk menjamin keistiqomahan itu ditopang dengan fleksibilitas pengamalan ajaran agama. Itu masya Allah ya, itu perpaduan. Kalau nggak wahyu nggak mungkin. Kalau nggak wahyu dari Allah nggak mungkin bisa seperti itu. Ya. Baik. Lantas apa yang dimaksud dengan agama itu tidak mengikat paham? Maksudnya adalah ini juga kunci ya, yang menjadi kuncinya, maksudnya memperluas paham agama ini, paham ini tema ini yang sangat penting yang beliau sampaikan dari 90 tahun yang lalu. Kalau kita kembali kepada pokok-pokok agama Islam, ialah Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan jumpai beberapa kalimat-kalimat, di antaranya ada yang mujmal, global, ada pula yang mustarak, yaitu satu kata beragam makna, gitu ya. Dan ada kalimat yang mengandung 2 arti, misalnya apa? Lamasa, kalau dikasih domirnya, kalau huwa kan lamasa, kalau antum lamastum. Itu adalah fi'il muta'addi, ada objeknya, misalnya perempuan, an-nisa, lamastumun nisa'a. Nah gitu. Lamasa ini bukan lamisa, lamasa. Tadi saya kutip aslinya ini yang salah, saya yakin yang ngetik bukan beliau. Asalnya adalah lamasa, bukan lamisa. Lamasa itu dalam bahasa Arab itu bisa maknanya sentuhan kulit, hissi ya, seperti biasa, seperti kita bilang bersentuhan. Bisa maknanya adalah jima atau bersetubuh. Nah itu memang karakter bahasa Arab itu memang memiliki beberapa kosakata yang bisa dimaknai, itu dimengerti maksudnya bukan tunggal, bisa 2, bisa 3. Sebenarnya bukan cuma bahasa Arab, bahasa Indonesia juga mengenal. Misalnya apa? Kalau badai teng wingking riyen ke belakang itu maksudnya apa? Kamar mandi. Padahal ke belakang ya nemburi ya, tegalan apa nih? Neng apa? Halaman belakang rumah kayak belakang juga namanya. Itu contohnya. Atau berhubungannya artinya bisa macam-macam.
Kalau suami istri berhubungan maksudnya ya jima, bukan telepon-teleponan, lagi hubungan suami istri. Suaminya di Malang, istrinya di Blitar, lagi hubungan suami istri, lagi telepon, ya nggak ada yang bilang begitu. Dinas perhubungan ya, bukan dinas jima. Nah, itu yang membuat akhirnya pintu untuk terjadinya perbedaan penafsiran itu sulit dihindari. Itu karena memang sebagian karakter bahasa Arab yang dipakai di dalam Quran dan hadis itu memang ada kosakata mufradat yang kata-kata yang bisa mengandung lebih dari satu makna. Nah, gitu. Nah, maka perluasan paham di dalam agama itu supaya tidak liar, meskipun kita tahu ada beberapa kata yang bermacam-macam maknanya seperti la masa itu, maka tidak boleh kita ini semuanya ikut-ikutan menafsirkan itu kalau kita tidak punya kapasitas atau syarat-syarat, memenuhi syarat-syarat untuk bisa memahami itu dengan benar. Maka serahkanlah kepada ahlinya, yaitu para ulama. Jadi harus dengan syarat-syarat dan bahan-bahan yang telah ditetapkan di dalam agama. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai ternyata kita tidak sedang memahami, tapi sedang memperturutkan hawa nafsu. Ya, jangan sampai atas namanya paham agama, padahal isinya ternyata sedang melampiaskan kekesalannya, dendamnya, ketidaksukaannya, kejengkelannya. Enggak kemudian dia kutip-kutip itu dalil Quran, hadis untuk mendukung, membenarkan apa yang menjadi pikirannya. Nah, itu artinya memperlahat agama, namanya seperti itu. Makanya harus dijaga objektivitasnya. Apakah mungkin? Ya mungkin. Kalau kita buka dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, judulnya Raf'ul Malam Anil A'immatil Alam itu, bahkan beliau bisa katakan sampai begini, kenapa kok umat Islam itu tidak sedikit yang benci dengan ulama, yang nggak suka dengan ulama? Itu ada sejarahnya. Sejarahnya itu mirip dengan kenapa Eropa itu sekuler, menjauh dari agama. Karena di abad pertengahan agama itu menghalangi pertumbuhan ilmu pengetahuan. Salah satu yang terkenal waktu itu, agama Nasrani itu sering ngutip-ngutip pahamnya itu geosentris, bumi pusat tata surya. Sementara pengetahuan menunjukkan heliosentris, matahari pusat tata surya waktu itu. Nanti setelah berkembang ya berubah lagi, ternyata matahari bukan pusat, masih ada lagi galaksi, masih ada lagi kumpulan galaksi, ya, sampai seterusnya. Nah, karena agama itu menghalangi tumbuhnya pengetahuan, akhirnya agama dibenci oleh ilmuwan. Sementara ilmuwan itu pengikutnya banyak, menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya seluruh dunia itu benci dengan agama, padahal maksudnya itu benci dengan gereja sebenarnya, bukan dengan agama. Nah, kita juga jangan sampai begitu. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, jadi di zaman Nabi Musa, Nabi Isa itu, ulamanya itu seburuk-buruk umat. Lebih buruk daripada umat maksudnya. Ulama uha syiraruha. Ulama itu ada seburuk-buruknya. Kemarin malam saya ngaji di Masjid Al-Barokah itu sampai pada surah Al-An'am ayat 91, 92 sampai 94. Itu salah satu kelakuannya ulama ahli kitab apa? Taurat itu dipretelin. Taj'alunahu qaratisa
tubdunaha wa tukhfuna katsira. Itu salah satu kelakuannya begitu. Taurat itu direpeli jadi kertas lembaran-lembaran. Kemudian sama dia dipilah-pilah, diambil sedikit untuk disampaikan kepada umat, sebagian besarnya wa tukhfuna katsira itu disembunyikan. Karena salah satu yang disembunyikan apa? Kabar tentang sifat Nabi Muhammad SAW, supaya mereka mengimani Nabi Muhammad SAW. Nah, itu contohnya. Nah, kalau ulama Islam itu Masya Allah, sebut misalnya ujian ulama-ulama sepanjang zaman pada Imam An-Nawawi misalnya. Saya ngaji juga di Arba'innya Imam Syekh Utsaimin. Itu kan beliau berani mengatakan Al-Hafidz Imam Nawawi itu dengan pembuktian karyanya Riyadhus Shalihin, Arba'in itu hampir semua masjid itu ada punya kitabnya, bahkan juga dikaji berabad-abad lamanya, ratusan tahun, bahkan semakin berkembang. Itu dalil menunjukkan keikhlasan dari penulisnya. Itu contohnya. Imam Al-Bukhari menulis kitab hadis Shahihul Jami' atau Jami'us Shahih. Itu setiap satu hadis dicatat diantarkan dengan sholat sunat 2 rakaat. Bila ulama Islam itu adalah manusia terbaiknya umatnya, ulamanya. Nah gitu. Nah kepada mereka lah kita tumpuan harapan, karena mereka yang fokus, diberikan kecerdasan, kejeniusan yang jauh lebih tinggi daripada kita ini. Kepada mereka kita gantungkan harapan. Nah, kita kan umat saja, dan ngikut saja lah gitu. Ngikut itu ya ada 2 istilah, ada bilang etiba, ada bilang taklid. Apa taklid nggak boleh? Ya boleh, yang penting jangan ada kata butanya, taklid buta. Yang nggak boleh taklid itu artinya sama dengan etiba. Secara bahasa etiba sama taklid itu ya sama, mengikuti. Bahkan jawabannya musyrikin Mekah itu wa idza qilum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Itiba kamu kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawabannya? Enggak, kami itiba kepada nenek moyang kami. Jadi itiba juga istilahnya orang musyrikin Mekah untuk bilang mengikuti agama nenek moyang, itu namanya itiba juga. Jadi dengan keterangan para ulama itulah kemudian ulama pewarisnya para nabi. Siapa yang menjadi penggantinya nabi untuk menyebarkan agama Islam kalau bukan ulama gitu. Makanya sejak zamannya sahabat juga sudah ada ulamanya. Di antara ulama yang terkenal ya namanya Abdullah semuanya. 3 Abdullah, satunya Abdullah ibn Mas'ud, satunya Abdullah ibn Abbas, satunya Abdullah ibn Umar. 3 Abdullah ini adalah ulamanya sahabat di zaman sahabat. Ada Ibunda Aisyah untuk yang sahabiah, untuk yang kaum ibu-ibunya. Nah itulah nikmatnya yang Nabi sabdakan dan menjadi kenyataan. Nabi sabdakan wa inna anbiya la yuwarisu dinaran wa dirhaman walakin yuwarisunal ilma. Para nabi itu enggak mewariskan harta dinar dan dirham, tapi yang diwariskan apa? Ilmu. Maka ulama disebut dengan warasatil anbiya, ahli warisnya para nabi. Jadi pewarisnya itu bukan kita yang warisnya, ya para ulama. Ulama itu yang kemudian mewarisi ilmunya nabi ya kepada ulama. Setelah nabi nggak ada, ya ulama yang menjadi panutan kita. Nah, kalau kita jadi sahabat nabi, ya panutannya ya bukan ulama, tapi siapa? Langsung Rasulullah SAW. Nah, menurut keterangan para ulama, perluasan paham yang dengan menurut syarat-syaratnya itu suatu pemberian anugerah
daripada Allah. Oleh sebab itu kita kaum Muhammadiyah harus mencari anugerah tersebut dan harus kita jalankan dengan yang seksama. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira. Ini masih panjang ya, masih seperempatnya ya, tema tentang perluas paham agama ini kita akan lanjutkan insya Allah tahun depan ya, kita lanjutkan ya, karena bulan depan kayaknya tidak adanya, kita lanjutkan tahun depan 2026 baru kita sambung lagi insya Allah. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tetap di kajian itu keterangan-keterangan ulama sejarah itu lakukan tidak boleh paham menurut orang. Yang Ustaz contohkan tadi itu sederhana, lama itu bisa. Terus bagaimana Ustaz? Sementara antara satu sisi dan satu sisinya ada memahami lama itu bisa itu kan. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang setelah berhubung lingkungannya sepi, karena sampai miring-miring nggak bisa apa tak boleh cukup panas ini istrinya sendiri. Sementara di satu sisi sudah apa, sementara walaupun tidak sedang tahu terus pertanyaannya seperti ini bagaimana sebetulnya yang benar, bukan yang benar Ustaz, yang harusnya kita lakukan. Padahal itu berdasarnya dari ulama-ulama sama ulama. Gimana? Yeah. Jadi memang urusan bersentuhan, apakah membatalkan wudhu itu sudah menjadi tanda kutip perdebatan ulama sejak abad ke-3 Hijriah atau tahun 900 itu sudah terjadi. Bukan hal yang baru, bukan kita-kita aja yang menjadi lahan perdebatannya. Ya karena tadi itu, karena aspek lughah atau kebahasaan dari lama saya itu memungkinkan dua-duanya. Jadi kita bagi dua setting ya. Setting pertama, kalau ini bukan siapa-siapa, tidak ada interaksi, kan nggak ada masalah. Ya silakan masing-masing gitu kan, namanya pilihan ya. Konsekuensinya silakan dinikmati dengan pilihannya masing-masing. Meleper-meleper kalau emang udah diniati itu yang diikuti ya itu sudah risiko kepahaman. Nah ini yang kedua, ini yang lebih rumit malah. Itu misalnya apa? Suami istri, artinya satu keluarga, satunya pahamnya lama sama maksudnya jima, satunya lama sama maksudnya sentuhan kulit. Itulah mengapa saya bilang, itulah mengapa penterjemahan dari tungkahul mar'ah li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, salah satunya lidiniha, itu faktor agamanya. Itu akhirnya diterjemahkan oleh ulama yang betul-betul ingin mewujudkan keluarga sakinah, itu bukan yang penting agamanya Islam, tapi yang sepaham agamanya. Arahnya jadi ke sana, bukan agama Islam beres, yang penting Islam, enggak gitu. Oh yang penting taat beribadah, itu juga belum juga. Kalau kita itu diberi kesempatan menasihati bujangan-bujangan sebelum menikah itu ya bukan cuma pasangannya harus Islam, enggak gitu, tapi yang sepaham. Apa kalaupun nggak sepaham itu nggak ada masalah dengan perbedaan paham masing-masing. Itu harus clear dulu sebelum menikah. Ini kalau sampai enggak, ini bisa sepanjang waktu itu tarung terus nanti. Ini ada saya disebutkan beliau sendiri yang cerita.
Hanya di depan forum masanya. Dia sudah bingung kalau sudah apa namanya judulnya ngejak istrinya sholat jamaah ke masjid, itu sudah nulis bingung nih. Karena dia pahamnya itu nggak batal, istrinya bilang batal. Ya mending kalau punya mobil kan gitu. Dari berangkat ya masing-masing, ada sepeda motoran. Nah gitu saja. Nah itu secara praktisnya itu akan terjadi. Makanya fadfar bidzatiddin itu kan kalau kita mau terjemahkan lughahnya, pilihlah yang punya agama, bukan yang beragama. Maksud bukannya agamanya, tapi pilihlah yang bidzatiddin, maksudnya yang agamanya bagus lah, maksudnya bagus ya, tepat, maksudnya sesuai dengan nanti itu sekufu ya, kemudian apa ya, bisa nyambung yang gitu. Jadi untuk yang pertama sebenarnya nggak ada masalah, ya silakan aja menikmati, saya pokoknya pilih gini masing-masing, itu nggak. Yang agak rumit itu ya kalau sehari-hari berinteraksi gitu maksudnya. Nah itulah makanya perlu kesepahaman itu ya sampai seperti itu. Ustaz, Yeah. apakah di zaman Rasulullah itu nggak ada contoh hadis yang menyebutkan adanya pernah perempuan atau nggak ada contoh hadis? Ada, misalnya Nabi ketika sholat malam, karena kamarnya sempit, jadi beliau nggak tega kalau membangunkan Ibunda Aisyah, makanya kalau pas sujud itu ya kena Nabi terus. Nah itu menjadi landasan, menjadi dalil seperti Muhammadiyah berlandasan berarti tidak membatalkan wudhu. Nah, dan makanya, nah tapi bukan, itu kan kepahaman itu. Jadi ini dalilnya seperti itu, kepahamannya, istilahnya bilang fatwa atau hukumnya, oh berarti tidak batal. Kata nggak batal itu kesimpulan atas dalil, bukan dalilnya, tapi ulama menyimpulkan dari peristiwa itu, oh berarti sentuhan laki perempuan tidak membatalkan. Itu kesimpulan, bukan dalil ya. Nah, terus bagi yang batal, yang bilang batal, kenapa? Apa nggak tahu hadis itu? Ya tahu. Bedanya apa di pemahamannya? Apa pemahamannya? Iya memang betul. Nabi menyentuh istrinya itu tidak batal wudhu. Lalu masalahnya apa? Kok jenengan meyakini batal? Nah itu kan Nabi yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah kita ini kan tegangan tinggi. Jadi bukan menolak hadis, tapi memahami hadis itu bagi orang yang hebat-hebat yang bisa mengendalikan diri dengan baik itu ya. Nah, kita ini apalagi pengantin baru, nah itu nyenggol siti langsung nyetrum. Lah mau ibadah ke malah setrum-setruman, mana ngumbar hawa nafsu itu ya apa? Nah gitu maksudnya. Jadi dalilnya sama, yang beda adalah pemahamannya gitu. Dan itu halal, boleh. Rasulullah sendiri juga mencontohkan, ya sudah saya contohkan ada 2 atau 3 peristiwa itu. Jadi antaranya yang masalah tayamum itu yang boleh saya sampaikan. Di zaman Nabi itu memang ada yang seragam, ada yang beda juga ada. Jadi kalau ditanyakan apa nggak ada hadis saya ada. Apa ulama yang mengatakan batal itu nggak tahu hadis itu? Wah itu fitnah kalau dibilang mereka nggak tahu, ya sangat tahu. Kita jatuh apalagi ulama yang mesti tambah tahu kan. Nah, tapi yang beda adalah bagaimana memahami hadis itu. Makanya Imam Malik itu salah satunya yang begitu. Imam Malik itu nyentuh perempuan itu tidak batal kalau tidak disertai syahwat. Itu karena itu, dia sama, hadisnya sama. Bedanya adalah memahaminya. Nah, maka itu akhirnya ada 3 pendapat. Nah, kenapa Imam Syafi'i itu langsung membatalkan? Itu untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian. Daripada milah-milih bagi yang nggak syahwat, nggak batal,
Wis anggap aja semuanya punya syahwat, makanya anggap saja itu membatalkan wudu ya, karena mana ada orang yang punya syahwat kan gitu, karena zuhidan nas hubus syahwat minan nisa. Walhasil ya itu akhirnya apa, pilihan gitu. Makanya Muhammadiyah itu menganggap bab tersebut merupakan pilihan, bukan apa benar salah, tapi pilihan masing-masing. Muhammadiyah memilih bahwa bab menyentuh perempuan itu tidak membatalkan. Itu pilihannya Muhammadiyah. Pilihannya NU membatalkan wudu. Nah, apakah mungkin menikah suaminya Muhammadiyah, istrinya NU? Ya mungkin kalau bisa saling pengertian. Tapi kalau enggak, ya itu bisa ikur-ikuran nanti sepanjang waktu, ikur-ikuran terus. Apa ada. Tapi kalau udah diniatin nikah ya kayaknya iska pokok. Kalau pas sholatnya kayak wong liya ya gitu. Itu resikonya memegang paham yang nggak mau saling mengalah ya seperti itu. Betul ya. Jadi itu dan bisa memperluas paham agama. Jadi agamanya sudah luas, kitanya kita perluas. Agamanya sempurna, kitanya yang perlu kita terus asah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira sekalian, tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qassimna min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bi alaina musibati dunya wa lati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al atharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.